Assalamualaikum semuanya. Corn mie isi pentol, aku nggak tahu teman-teman ini tuh enaknya dinamain apa. Ini tuh adonan corn dog, cuman bagian luarnya aku ganti mie dan isiannya tuh bakso. Ini rasanya enak banget, modalnya cuma 7 ribuan aja, jadinya 12 piece. Ini tuh dijual 1000-an, masih untung ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran sama jajanan satu ini, kalian wajib banget nonton karena ini tuh bisa dijadiin frozen, cocok banget dijadiin stok bulan puasa nanti. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin mangkok. Aku bakalan masukin 100 ml air. Ini air panas ya teman-teman ya. Aku bakalan tambahin 1 sendok makan gula sama 1 sendok teh ragi instan. Untuk ragi instan yang aku pakai di sini, aku pakai yang curah ya teman-teman ya. Aku tuh kemarin kalau nggak salah beli 4000, dapatnya tuh 1 ounce. Jadi ini tuh bener-bener murah banget, cocok dijadiin usaha gitu. Kalau kalian mau jualan, mending kalian pakai pernipan yang seperti yang aku punya, beli kiloan di toko kue. Ini langsung aja kita aduk sampai gulanya larut ya teman-teman ya. Kalau gulanya udah larut, lanjut aja kita tambahin tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku bakalan pakai yang pro sedang ya. Ini dia yang segitiga biru. Kalau teman-teman tepungnya mau ditimbang boleh, tapi di sini aku bakalan pakai takaran sendok aja ya teman-teman ya. Kurang lebih 12 sendok makan. 1 sendok makan yang takarannya tuh nggak terlalu munjung kayak gini, beratnya kurang lebihnya tuh 10 gram. Jadi karena di sini aku pakai 12 sendok, kalau ditimbang kurang lebih 120 gram ya. Kalau tepungnya udah masuk semuanya, lanjut terakhir aku bakalan masukin garam ya teman-teman ya, kurang lebih setengah sendok teh seperti ini. Kalau garamnya udah masuk, lanjut ini adonannya kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Adonannya emang lembek kayak gini, jadi dia lengket-lengket gitu. Jadi aku saranin ngaduknya pakai sendok atau pakai alat ya teman-teman ya. Aku nggak saranin pakai whisker karena kalau pakai whisker bakalan nempel ke whisker. Ini setelah tercampur rata, kita rata-ratain. Kalau udah rata, tinggal kita tutup pakai kain lap bersih. Kita tunggu kurang lebih 1 jam sampai dia tuh bener-bener ngembang. Sambil nunggu aku bakalan siapin mie-nya dulu ya teman-teman ya. Untuk balurannya aku pakai mie Eko yang aku hancurin seperti ini. Ini sebenarnya aku nggak pakai semuanya teman-teman, aku cuman pakai setengah bungkus aja ya. Ini kurang lebih, aku lupa sih harganya mie Eko kemarin berapa. Cuman nanti kalau teman-teman butuh referensi modal, aku bakalan tulisin di deskripsi. Kalian bisa langsung aja cek di situ. Pokoknya ini tuh modal termahal yang udah aku tulis itu, habisnya tuh kisaran 7 ribuan, dapatnya 12 piece ya teman-teman ya. Mie-nya udah, lanjut kita siapin isiannya. Untuk isiannya aku pakai isian bakso. Kalau biasanya corn dog itu isiannya sosis, mozzarella, tapi di sini aku bakalan pakai bakso aja. Untuk baksonya ini aku bakalan potong jadi 6. Caranya di video aja ya teman-teman ya. Kalian bisa perhatiin sendiri. Dan untuk tusukannya aku pakai tusukan sempol yang udah aku potong jadi 3 seperti ini. Aku motongnya random aja. Kalau kalian nggak punya tusukan sempol, bisa pakai tusuk sate yang dibelah 2 atau dipotong 2. Setelah itu kita langsung aja tusuk-tusukan seperti ini. Untuk baksonya ini ukurannya nggak terlalu kecil ya teman-teman ya. Yang aku pakai tuh baksonya lumayan gede gitu. Jadi ini walaupun dibagi 6 nggak terlalu kecil-kecil banget. Ini selesai ditusuk-tusuk, kita langsung aja cek adonan yang udah kita siapin. Ini setelah 1 jaman tuh dia ngembang 2 kali lipat, bentukannya kayak gini teman-teman. Tinggal kita celupin aja pelan-pelan asal si baksonya ini tuh tertutup merata. Kalau udah merata tinggal digulung-gulung sampai si adonannya putus. Jangan terlalu tebel teman-teman, soalnya kan baksonya juga kecil ya. Kalau tebel-tebel tepungnya nanti jadinya ini teman-teman
kayak nggak ada isiannya. Dan kita langsung aja tap-tapin ke dalam remahan mie yang udah kita siapin tadi, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Caranya seperti ini aja. Kalau udah dibalurin tepung, tinggal di tap-tapin ke dalam mie. Dan ini dia hasilnya. Satu resep seperti yang aku omongin jadinya 12 piece kayak gini ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini nggak perlu nunggu ABC, kita tinggal langsung aja goreng. Di sini aku udah siapin minyak goreng. Kita tunggu sampai minyak gorengnya panas baru kita masak seperti ini ya. Untuk apinya jangan terlalu pakai api gede teman-teman, biar dia tuh nggak cepet gosong atau biar dia tuh nggak cepet mateng. Karena apa? Kalau dia cepet mateng atau cepet gosong, nanti bagian dalamnya tuh masih mentah. Jadi kita ngegorengnya ini tuh harus sabar-sabar pakai api yang kecil. Jangan lupa sambil dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau teman-teman mau di frozen biar nggak memakan waktu lama, aku saranin digorengnya setengah matang aja teman-teman. Soalnya kalau digoreng matang juga menurut aku percuma. Karena apa? Nanti kan setelah di frozen waktu kita mau makan kan digoreng lagi ya. Jadi kalau matang-matang tuh menurut aku kayak buang-buang gas aja sih, buang-buang tenaga. Jadi kalau emang niatnya dari awal mau di frozen, ini boleh banget digoreng setengah matang. Cuman kemarin ini yang ngegoreng suami aku teman-teman, digoreng sampai goreng kering kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya kalau digoreng kering kayak gini terus di frozen juga nggak masalah sih, tapi menurut aku lebih bagusnya lagi biar kita tuh nggak memakan waktu yang lama. Jadi digoreng setengah matang aja, asal dia tuh matang aja lah pokoknya teman-teman, biar di frozennya tuh nggak basi gitu kan. Menurut aku juga sama aja. Kemarin aku ngegoreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini, menurut aku memakan waktu yang agak lama, jadi aku nggak rekomen. Tapi ya nggak apa-apa, ini aku matengin aja biar bisa langsung dimakan ya. Ini kayak gini bentukannya, langsung aja kita angkat dan tiriskan, dan ini dia hasilnya. Masya Allah banget. Kalau udah seperti ini tinggal dimakan sih sebenarnya teman-teman. Cuman kalian bisa lihat sendiri, satu resep ini tuh jadinya banyak banget. Jadi aku bakalan bungkus nanti sisanya teman-teman, karena kalau dimasukin ke dalam frozen kan lumayan ya. Jadi stok frozen di rumah, nanti kalau emang mau dimakan tinggal diangetin lagi aja. Ini kayak gini kalau dimakan pakai saus pasti enak banget. Cuman kebetulan aku lagi nggak punya saus teman-teman, jadi kita langsung aja nikmatin kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya teman-teman ya, aku ngasih taunya corn dog itu kan enak ya, tapi ini tuh enak banget karena emang isiannya beda gitu loh. Jadi yang biasanya sosis, ini tuh pakai bakso, jadi bau baksonya tuh bener-bener semerbak kemana-mana, bener-bener enak banget. Yang penasaran langsung aja dicobain. Ini cara aku ngefrozennya, aku masukin ke dalam plastik ya teman-teman ya. Random aja sih, kebetulan plastik di rumah aku tuh adanya yang kecil, jadi pakai yang ada aja, jadi nggak perlu dipaksa-paksa ya. Ini tinggal dimasuk-masukin aja seperti ini. Dan boleh pakai sealer. Jadi kalau teman-teman mau jualan, terus teman-teman mau stok-stok makanan biar rapi, kalian wajib banget sih punya impulse sealer ini. Link produk aku bakalan cantumin di deskripsi ya. Ini tuh worth it banget buat dibeli. Aku tuh pakai ini udah bertahun-tahun teman-teman, tapi masih oke dan cakep banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gini ya. Jauh lebih aman, jauh lebih rapi dan safety. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.